Di enable dulu, Bro. Langsung nanti di play. Coba. On mic ya, Re? On mic, on cam. Terus kita tuh. Oh, rambut. Terus kita. Presentasi dimulai kalau teman-teman udah on cam. Jadi kan Gelas sing padang. Sukron on cam. Karena jauh tolong go apa operator ya, gue langsung dilanjut slide-nya. Wes ya. Sukron siap. Kabeh wes siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 praktikum proses manufaktur akan menjelaskan modul 1 dari beberapa modul yang diujikan kepada kami. Kami memilih modul 1 untuk kami jelaskan pada video kali ini. Nah, pada modul 1 ini proses manufaktur, modul 1 berjudul dengan perancangan produk. Baik. Kami dari kelompok 1 ada beberapa anggota dan personil di dalamnya. Yang pertama ada Anang Ma'ruf, saya sendiri. Kemudian ada Mustafa, ada Muhammad Aska Askia, ada Sukron Kabidi, dan Ahmad Samsul Hidayat. Nah, prinsip menggambar teknik perancangan. Nah, prinsip merupakan langkah dasar dari menggambar teknik yang akan menghasilkan dimensi dasar, kode pengerjaan, toleransi, suaian, dan irisan. Berikut adalah langkah dari poin prinsip menggambar teknik. Nah, yang pertama, pengertian dasar. Apa itu pengertian dasar? Nah, dimensi dasar, dimensi atau bisa disebut dengan proyeksi, merupakan penggambaran yang menggunakan benda, titik, bidang, dan pandangan benda yang digambar. Proyeksi dibagi menjadi 2, yaitu proyeksi vektorial dan proyeksi tonal. Nah, proses dimensi bisa dijadikan sebagai landasan untuk menggambar teknik yang dilakukan secara pemesinan dan ukur. Sedangkan ukuran merupakan informasi besaran pada gambar yang secara umum diperlukan agar gambar suatu benda nantinya bisa diperkirakan besarnya bagi proses produksi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kode pengerjaan. Lambang pada kode pengerjaan sangat penting dan dibutuhkan. Lambang dasar pada pekerjaan terdiri dari 2 kaki yang tidak sama panjang dan akan membentuk sudut 60 derajat. Puncak lambang kode pengerjaan gambar di bawah ini menunjukkan pada permukaan yang diperhatikan.
Mungkin bisa teman-teman lihat untuk simbol-simbol pada gambar berikut. Next. Yang berikutnya yaitu toleransi. Toleransi adalah ukuran yang memberikan sedikit kelebihan atau kekurangan pada sebuah gambar yang dibuat. Dalam toleransi terdapat ukuran sendiri seperti milimeter dan sentimeter. Berikut di bawah ini adalah gambar dari toleransi. Mungkin bisa teman-teman lihat. Pada gambar tersebut, komponen setiap toleransi perlu didefinisikan suatu ukuran basic atau dasar agar kedua harga dapat dinyatakan pada suatu penyimpangan dalam suatu satuan ukur dasar. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Aska. Oke, berikutnya yaitu tentang materi irisan dan potongan. Di sini potongan pada gambar teknik berfungsi untuk melihat rongga bagian dalam. Penggambaran potongan ini menggunakan garis gores, di mana garis ini menyatakan garis yang tersembunyi. Jadi potongan di sini fungsinya untuk memperlihatkan bagian-bagian yang tidak terlihat dengan menggunakan garis gores yang memiliki karakteristik untuk sebagai garis tersembunyi atau garis putus-putus. Potongan pada gambar teknik dibagi menjadi dua, yaitu potongan pada satu bidang dan potongan lebih dari satu bidang. Potongan pada satu bidang dibagi menjadi dua, yaitu potongan yang melalui garis sumbu dasar dan potongan yang tidak melalui garis sumbu dasar. Potongan yang melalui garis sumbu dasar pada umumnya garis potongan yang tidak perlu dijelaskan dalam gambar. Potongan yang tidak melalui garis sumbu dasar, maka letak bidang potongnya harus dijelaskan pada garis potongnya. Next. Selanjutnya yaitu irisan. Arsiran. Arsiran digunakan untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan, yaitu garis-garis tipis miring. Kemiringan garis arsir yaitu 45 derajat. Contoh dari arsiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi arsiran di sini digunakan sebagai pembeda antara benda yang akan dipotong maupun yang tidak dipotong. Dengan ciri khas yaitu garis-garis miring, bisa tipis, bisa tebal, tergantung fungsinya dari maksud gambar. Dan kemiringan garis arsir di sini mengacu pada standar 45 derajat. Oke, bisa dilanjutkan selanjutnya. Baik, di sini akan menjelaskan tentang deskripsi dari produk. Untuk produk sendiri pada pengerjaan praktikum modul pertama yaitu membuat velg roda berubah yang komponennya berupa gandar, busuk, jari-jari, velg, mooring dengan ketentuan sebagaimana yang telah tersedia pada layar. Untuk gambar rancangan sendiri, gambar rancangan adalah sebuah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik, yang dalam prosesnya seorang engineer akan membuat gambar rancangan pada aplikasi AutoCAD maupun AutoCAD Inventor yang diperuntukkan untuk membuat gambar atau sketsa benda kerja sebelum diproduksi dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses rancangan produk yang akan dibuat. Gambar rancangan sendiri hampir sama dengan gambar teknik yang seperti kita ketahui. Gambar rancangan sendiri adalah bentuk dari 3 dimensi atau bentuk nyata dari atau bentuk yang lebih terlihat nyata dari hal yang telah kita pelajari pada gambar teknik. Untuk gambar rancangan sendiri kita membuatnya untuk gambar rancangan sendiri kita membuatnya menggunakan AutoCAD ataupun Inventor ataupun aplikasi software rancang yang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.
Untuk gambar rancangan berikut di bawah ini merupakan gambar produk detail dari roda gerobak. Sini ada roda dan lain-lain juga, seperti yang sudah terlampir di dalam layar. Next. Untuk prosedur perancangan, sebuah perancangan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan guna menciptakan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Proses ini banyak yang harus dipertimbangkan dan serta tujuan perancangan, perumusan masalah, membuat desain produk dengan inventor, strategi permesinan, simulasi permesinan, proses permesinan, evaluasi produk apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, hingga produksi secara massal. Saya kembalikan kepada pembuka. Baik, terima kasih sudah dijelaskan oleh teman-teman. Itu semua adalah materi dari modul 1. Apabila ada kurang lebihnya, saya selaku perwakilan kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, penjelasan modul 1 perancangan produk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, nanti dipotong ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi sempat udah ngomong tapi nggak dibuka mic-nya.